Khotbah hari ini berjudul A New Me, aku yang baru. Kenapa saya memakai kata aku bukan kata saya? Karena dalam Alkitab itu seringkali aku dan kamu, ya kan jarang sekali ya kita lihat saya gitu. Selalu aku dan kamu. Jadi hari ini saya minta maaf dulu, saya akan pakai banyak kata aku daripada saya. Bukan karena nggak sopan, tapi memang dalam Alkitab Tuhan banyak kali berkata kepada kita dengan pakai nama aku dan kamu. Oke? Mari baca bersama dalam Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, saya ulangi sekali lagi karena ini adalah ayat yang penting. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dulu ketika saya baca ayat ini, pikiran saya langsung tertarik gitu ya, di bagian paling terakhirnya, kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seakan-akan ada tingkatan seperti ini ya. Jadi baik, berkenan, dan sempurna. Yang baik justru yang paling bawah. Yang di tengah itu berkenan. Yang paling tinggi itu adalah yang sempurna. Nah, seakan-akan ada tingkatan seperti ini. Dan saya tergelitik untuk tahu Tuhan, rencana Tuhan buat Yohana, itu sekarang masuk yang mana? Apakah masuk yang baik, yang paling bawah, atau yang berkenan, atau yang sempurna? Nah, berapa banyak dari kita yang pikir kayak saya? Jadi memang ada tingkatan seperti ini ya. Baik, berkenan, sempurna. Siapa yang berpikir seperti ini bisa angkat tangannya, silakan. Oke, thank you. Nah, tapi ketika saya baca versi yang lain dalam versi bahasa Inggrisnya, saya akan tunjukkan salah satu versi yang paling jelas menurut saya, New Living Translation. Ini berbunyi seperti ini. Do not copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Oke? Dalam terjemahan bebasnya seperti ini, janganlah meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini. Tetapi biarlah Tuhan mengubahmu menjadi manusia baru dengan cara mengubah pola pikirmu. Baru kemudian kamu akan belajar untuk tahu kehendak Tuhan untukmu yang adalah baik dan berkenan dan sempurna. Jadi kenyataannya membuka mata saya sekali, kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat saya dan buat Anda itu bukan dibagi dalam tingkatan-tingkatan. Tapi kehendak Tuhan untuk kita selalu baik dan berkenan. Berkenan ini dalam bahasa Inggrisnya kan pleasing ya, itu menyenangkan buat kita. Satu lagi dan sempurna, oke? Baik plus berkenan plus sempurna. Dengan kata lain, Tuhan hanya ingin yang terbaik buat hidup kita. Katakan amin kalau Anda mengerti ini, oke? Baik dan berkenan dan sempurna. Tidak pernah ada tingkatan. Selalu baik dan berkenan dan sempurna. Kata dan ini sangat penting, bukan koma. Dan Tuhan hanya ingin yang terbaik buat hidup saya dan hidup Anda. Masalahnya, seringkali ya kita sebagai manusia, kita merasa, kok rencana Tuhan ini enggak baik ya buat aku ya. Oke lah, Tuhan mungkin baik sekali-sekali. Tapi kok dalam hal ini Tuhan kayaknya menentang aku ya. Tuhan gak baik loh buat aku dalam soal ini. Pernah enggak merasa seperti itu? Dalam kejadian ini, Tuhan itu enggak baik buat aku. Yang lainnya ya adalah yang baik. Tapi khusus buat yang ini, sama yang ini, itu Tuhan enggak baik buat aku. Sering enggak kita mengalami seperti itu ya? Atau kita dengar dari teman-teman, dari keluarga, kok kayaknya Tuhan itu melawan aku. Tuhan enggak suka kalau aku tuh senang. Nah, kita kembali ke ayat ini ya. Roma 12 ayat 2 tadi, yang New Living Translation. Biarlah Tuhan mengubahmu menjadi manusia baru dengan cara mengubah pola pikirmu. Baru kemudian kamu akan belajar untuk tahu kehendak Tuhan untukmu.
Ternyata supaya kita ini bisa mengerti kehendak Tuhan tadi, kita nggak bisa pakai pola pikir lama kita. Kita nggak bisa menjadi manusia lama. Ada suatu hal yang Tuhan harus lakukan, sebuah keputusan yang kita setuju dengan Tuhan, bahwa Tuhan, aku mau diubah oleh Tuhan, menjadi manusia yang baru dengan pola pikir yang baru. Ada amin? Ya, jadi pola pikir yang lama kita itu tidak bisa tahu apa rencana Tuhan buat kita. Karena sinful nature kita gitu ya, nature alami kita itu selalu berdosa, selalu menentang Tuhan. Kita tidak pernah memikirkan yang baik dengan pola pikir yang lama. Nah, saya kasih contoh ya, saya kasih ilustrasi. Sebuah ember yang rusak, bocor lah ya istilahnya, dialiri dengan air. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, Bapak Ibu ya. Tetap ember itu akan menjadi kosong, betul enggak? Air itu seberapapun banyak dialiri akan keluar, mengalir begitu saja sehingga ember itu sampai 2 jam pun kita lihat embernya, ember itu kosong. Nah, sekarang bayangkan kalau ember itu kita ganti dengan ember yang baru. Ya, ember yang baru, yang tidak bocor. Air itu dialirkan, air yang sama dialirkan. Jangankan bilang 1 jam ya, bilang 5 menit aja sudah kelihatan. Oh, ada air yang dialirkan. Ember tersebut menjadi penuh. Nah, ilustrasi ini memberikan sebuah kita pemahaman. Kalau airnya enggak salah, ya betul kan ya, airnya itu sama. Air yang ada di ember pertama, yang bocor tadi, dengan air yang ada di ember kedua, itu sama-sama air yang sama. Yang salah apanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Embernya. Embernya yang tidak sanggup menampung aliran air tersebut. Airnya tetap ada. Tetap ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Cuman kalau kita masih memakai pikiran yang sama, kita nggak tahu kalau air itu sudah dialirkan. Kenapa? Karena kita bocor. Oke, menangkap ya ilustrasi itu. Yang menangkap katakan yes. Amin. Oke. Nah, kita lanjut. Joyce Meyer di dalam bukunya The Battlefield of the Mind berkata, your life will not get straightened out until your mind does. Terjemahan bebas saya, hidup Anda tidak mungkin diluruskan atau dipulihkan bila pikiran Anda tidak. Jadi untuk hidup kita dipulihkan, pikiran kita harus dipulihkan dulu. Pikiran ini battlefield. Itu adalah zona perang. Nah, saya kasih contoh lagi ya, saya kasih contoh yang sederhana aja. Seorang anak muda, cakep, masih muda, dengan kepandaian, kreativitas di atas rata-rata. Sangat berkarisma, sangat pandai, bekerja di perusahaan yang baik. Dia pikir dengan itu semua, hidupnya tidak akan kekurangan. Gitu ya, karena itu sudah tidak mikir Tuhan-Tuhanan, sudah tidak mikir ke gereja, bahkan dia menghabiskan seluruh uang yang dia ada untuk hal yang menyenangkan hatinya. Mau ngemol, ganti gadget, mau seneng, tidak ada satupun yang dia pikirkan tentang Tuhan dan tentang menabung. Kenapa? Karena dia pikir selalu ada, akan selalu ada. Nah, kemudian pandemi datang ya. Suatu hal yang sungguh-sungguh di luar akar pikiran kita semua. Apapun pekerjaan kita di stop, disuruh lockdown. Kita di rumah, pekerjaan jadi agak lebih sulit sehingga dia struggle betul-betul di area itu. Sangat-sangat struggle, teman yang dia pikir bisa menolong dia juga enggak bisa menolong. Sanak keluarga juga sudah bingung urusan sendiri-sendiri, pekerjaan juga sudah enggak selancar dulu. Benar-benar seret gitu ya. Nah, kehidupan ini mengubah dia, mengubah pola pikirnya. Jadi ketika pandemi sudah berlalu, pandemi sudah agak mereda, dia mulai kembali lagi pelan-pelan, dia kembali sebagai orang yang baru. Bukan badannya ya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, badannya, wajahnya tetap sama, pola pikirnya yang baru. Jadi ketika dia bekerja, dia mulai mikirkan tentang nabung, dia mulai mikirkan tentang menata hidupnya dengan baik, dia mulai berpikir tentang Tuhan. Nah, semua pola pikir yang diubahkan itu mengubahkan dia sehingga dia menjadi orang yang sungguh-sungguh berbeda. Pola hidupnya berbeda karena pola pikirnya berbeda. Oke, nangkep ya sampai sini. Nah,
pertanyaannya bagaimana pikiran itu bisa diubahkan? Bagaimana saya bisa mempunyai pikiran yang diubahkan? Saya mau jadi manusia yang baru. Tapi bagaimana sih pikiran saya ini bisa diubahkan? Apakah dengan banyak buku? Apakah saya sering ke gereja? Apakah itu akan mengubahkan saya? Nah, kembali tadi ke Roma, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tuh penggambarannya gimana sih? Gimana kita bisa menjadi enggak serupa dengan dunia ini, padahal tiap hari kita hidup di dunia ini. Nah, ada dua hal, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Yang pertama, a new me, aku yang baru, itu menaklukkan pikiran kepada Kristus. Ayatnya ada di 2 Korintus 10 ayat 5. Oke, 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ketika kita hidup di dunia ini, bukan kita tidak boleh mikir ya, perkara-perkara yang memang ada di dunia ini. Kita bekerja gimana ya mesti mikir lah ya. Kalau yang tes ya mesti harus mikir, masa tes nggak belajar gitu. Nah, tapi untuk pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak kudus, pikiran-pikiran duniawi, asumsi-asumsi negatif, kita perlu sungguh-sungguh tawan dan taklukan kepada Kristus. Nah, mungkin kita pikir seperti gini, aku ini kan ke gereja terus ya, aku leader di gereja ini, aku CG, aku baca firman Tuhan. Nah, apa iya sih aku ini menentang pengenalan akan Tuhan? Nah, dalam ayat Mazmur 149 ayat 23 sampai 24. Raja Daud sewaktu itu berkata, sungguh-sungguh selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ada dua pikiran yang harus ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Yang pertama pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan yang kedua pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan. Dua hal ini kita harus sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tanpa sadar kalau kita ini menghidupi aktivitas kita, seringkali kita ini memisahkan ya. Ini bagiannya Tuhan, ini bagian saya. Kalau soal ke gereja betul, Tuhan lebih tahu gitu ya. Makanya kita muji Tuhan dengan penuh sukacita, tapi ketika pulang dari gereja hari Senin, kita kembali lagi ke persoalan kita, ke hal-hal yang membuat kita stres, ke pekerjaan-pekerjaan kita, ke studi-studi kita mikir, Tuhan gak tahu tentang ini. Yang paling tahu aku. Bagaimana supaya bisnisku ini tetap jalan, itu Tuhan gak tahu. Yang tahu cuman aku. Bagaimana aku ini mesti mengatur diriku, itu aku yang paling tahu. Tuhan gak tahu, Tuhan seakan-akan cuman ada di gereja, di hari Minggu, di hari CG, Selasa 2-3 jam, ya Tuhan ada. Di luar itu, aku. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pengenalan-pengenalan seperti ini, pemahaman-pemahaman seperti ini, kita harus taklukkan sungguh di bawah kaki Kristus, karena itu merupakan pemahaman yang salah. Orang tua ketika memilih jurusan untuk anaknya misalnya, berkata, Papa Mama sudah lihat semua, sudah cek ini. Jurusan yang paling tepat buat kamu itu adalah ini, ya kan? Seringkali kita gitu ya. Pokoknya kamu harus milih ini supaya nanti ke depan kamu lancar, cerah gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah melibatkan Tuhan ketika kita itu memutuskan jurusan yang terbaik untuk anak? Apakah kita sudah berdoa, sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan? Bahkan ketika anak itu misalnya berkata, Pa, Ma, aku mau jadi full timer. Mau jadi hamba Tuhan. Respon orang tua ini gimana sih? Apa kita dengan oke, kehendak Tuhan yang jadi, atau justru kita berkata, jangan, Papa Mama sekolahkan kamu nih bukan buat jadi full timer. Bukan buat jadi hamba Tuhan. Ya. Tanpa sadar Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita itu membuat jalan yang jelas-jelas beda antara hidup di dunia ini dengan kegiatan bergereja kita. Aktivitas-aktivitas rohani betul buat Tuhan.
Tapi aktivitas yang lain buat aku sendiri. Nah, mohon maaf saya katakan ini, kalau itu seringkali kita lakukan, ya kalau ini yang kita lakukan setiap kali, jadi ya aku ke gereja, betul, ketika aku ke gereja aku sungguh-sungguh fokus, tapi ketika pulang gereja ya urusanku, marah-marah bertengkar di parkir juga urusanku gitu. Kemudian sampai rumah menjadi papa yang otoriter, menjadi mama yang semena-mena sama anak. Terus sebagai pengusaha mungkin juga kita tidak menunjukkan teladan yang baik, kita berpikir itu urusan kita. Mohon maaf saya katakan bahwa kita mungkin adalah orang yang congkak dan juga adalah orang yang menolak pengenalan akan Tuhan. Apalagi kalau ternyata kita merasa tidak perlu melibatkan Tuhan dalam semua hal. Ya, ada yang gitu Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan dijawab, disimpan aja dalam hati gitu ya. Merasa aku bisa kok tanpa Tuhan. Ya kalau ke gereja 2 jam, itu memang kebiasaan dari kecil sudah aku lakukan. Aku ini Kristen harus ke gereja. Tapi sebenarnya aku ini bisa kok tanpa Tuhan. Sehari-hari enggak berdoa ya enggak apa-apa. Gitu ya, enggak baca firman Tuhan ya enggak apa-apa, aku bisa hidup. Pernah enggak merasa kayak gitu? Atau kenal enggak dengan orang yang seperti itu? Nah, kalau kita ini berasa kita enggak butuh Tuhan, kita tidak meluangkan waktu untuk mengenal Tuhan lebih lagi, maka mohon maaf sekali lagi kita ini congkak. Ayat ini tepat untuk kita ini congkak, kita ini angkuh, kita menolak pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena menaklukkan pikiran kepada Kristus harus diiringi dengan komitmen untuk mengenal Kristus dan kehendaknya. Kalau kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk mengenal Kristus dan kehendaknya, kita tidak akan mampu mengenali bahwa kita ini, pikiran kita ini sebenarnya liar dan jahat. Kalau kita tidak mau meluangkan waktu lebih banyak buat baca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk CG pun kadang datang kadang enggak gitu ya, ibadah pun dulu online, sekarang pun tetap online. Mohon maaf Bapak Ibu jemaat Tuhan gitu ya. Ayo gitu. Kita termasuk dalam golongan ini, ayo kita mengambil komitmen untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya lebih lagi. Oke, ada amin? Amin. Oke, yang kedua, bagaimana kita bisa memikirkan perkara-perkara surgawi gitu ya. A new me itu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi kalau tadi kita diminta untuk menaklukkan segala pikiran kepada Kristus, yang kedua ini a new me, aku yang baru memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jadi kalau tadi gitu ya, di poin 1 tadi kita itu menaklukkan segala pikiran dan menawannya di hadapan Kristus. Yang kedua ini kita dengan sengaja memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amplified Bible dalam Kolose 3 ayat 2. Kalau di Indonesia berkata pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Amplified Bible berkata set your mind and keep focus habitually on the things above, the heavenly things, not on things that are on the earth, which have only temporal value. Dengan sengaja kita mau menjadikan pikiran kita itu fokus kepada Tuhan dan hanya fokus kepada hal-hal yang surga pikirkan. Kalau kita berpikir habit itu kebiasaan. Berarti kita itu harus menjadikan hal ini sebagai kebiasaan kita. Kebiasaan artinya dilatih hal-hal yang biasa kita lakukan. Bukan cuma hari Minggu 2 jam di ibadah, bukan cuma saat CG, tetapi di aktivitas rutin kita juga memikirkan perkara-perkara surgawi. Oke, masih dengan saya ya. Hal itu berarti bukan cuma di ibadah ya, ini saya ulang berkali-kali untuk penekanan, bukan cuma di ibadah, tapi di semua aktivitas yang kita lakukan, kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Hal itu berarti ketika kita ini sekolah, ketika kita ini buat PR, ketika kita ini buat proyek bagi teman-teman yang sekolah, atau bagi kita, ibu-ibu yang memasak, antar jemput anak, bekerja, lihat drama Korea, hobi
melakukan hobi kuliner, hobi jahit, apapun juga, dan bapak-bapak, para wira swasta dan juga para pekerja di tempat ini, ketika kita lagi meeting, ketika kita buat transaksi bisnis, ketika kita lagi melobi klien, ketika kita lagi bekerja di kantor, ketika kita lagi makan, ketika kita lagi tidur, apapun yang kita lakukan, kita mesti mengarahkan pikiran kita kepada surga. Sulit enggak? Sulit ya, sulit. Latihlah diri kita untuk kita selalu memikirkan perkara surgawi. Nah, bagi saya pribadi, saya punya 3 pertanyaan yang selalu saya tanyakan. Ini sangat menolong saya untuk saya memikirkan tentang surga itu gitu ya. Apa yang menyenangkan Tuhan? Yang pertama, pertanyaan nomor 1 adalah apakah yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan? Kalau dipikir, oh ini gampang ya, jawabannya ya atau enggak. Saya sampaikan ya, di sini tidak mudah. Seperti contoh, saya dan teman-teman yang melayani hari ini mungkin dipandang oleh Bapak Ibu jemaat sekalian, wah ini pasti menyenangkan Tuhan. Pasti menyenangkan Tuhan, tapi sesungguhnya yang tahu jawaban ini itu hanyalah Tuhan dan saya. Kalau saya di sini dengan teman-teman yang melayani sekalian, kalau saya di sini karena motivasi-motivasi yang salah, pengen dapat nama, pengen dapat pacar gitu ya, pengen tugas kuliah, mungkin tugas sekolah, maka pertanyaan yang gampang ini jadi tidak gampang lagi kita jawab. Apakah saya di sini menyenangkan Tuhan? Ataukah saya di sini hanya untuk mengejar prestasi, mengejar nama mungkin, mencari muka mungkin? Sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Karena itu betul sekali tadi di Mazmur ya, yang Daud sampaikan, ujilah aku Tuhan. Ujilah pikiranku, kenalilah jalan-jalanku, apakah jalanku serong. Karena kita tidak pernah tahu jalan kita sendiri. Pertama, apakah yang kita lakukan ini menyenangkan Tuhan? Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua yang saya bisa tanyakan, apakah yang saya lakukan ini berdampak sampai kekekalan? Ya, lebih sulit lagi ya jawabnya ya, lebih sulit lagi. Seperti yang saya lakukan hari ini. Kalau saya melakukannya dengan motivasi yang salah, ya berdampak pada kekekalan saya sendiri ya, ngawur gitu ya, ngaco gitu. Ngaco mengajarkan jemaat hal yang salah, berdampak jelek buat kekekalan saya sendiri. Tapi yang kita kejar adalah membawa dampak yang positif. Dampak yang baik. Kita mulai berpikir ketika aku lihat drakor, ini enggak tanya salah ya sama drakor ya. Cuman ketika kita terlalu banyak lihat drakor, tanyakan 2 pertanyaan ini, apakah ini menyenangkan Tuhan? Yang kedua, apakah ini berdampak pada kekekalan? Yang nomor 3 terakhir, pertanyaan yang sering saya tanyakan pada diri saya sendiri. Apakah yang dapat saya lakukan supaya aktivitas ini membawa lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan? Ketika saya melakukan A, gitu ya, ketika saya misalnya ibu rumah tangga memasak contohnya, apakah yang dapat saya lakukan supaya aktivitas memasak saya ini membawa lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan? Nah, jawabannya bisa macam-macam. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan menerangi pikiran kita, gitu ya. Keluarga kita itu adalah pelayanan pertama kita, betul? Jadi, kalau ibu-ibu di tempat ini, para wanita di tempat ini, saudara belum mendapatkan kesempatan untuk sharing firman Tuhan dalam porsi yang lebih besar, mulailah pelayananmu di keluargamu sendiri. Lakukan yang terbaik, memasak mungkin, lakukan yang terbaik. Membersihkan rumah, lakukan dengan yang terbaik. Karena suami dan anak-anakmu itu adalah pelayanan pertamamu. Demikian juga para ayah di tempat ini, para bapak, para suami di tempat ini. Kalau belum ada kesempatan seperti Pastor Lukas gitu ya, melayani di mimbar yang besar seperti ini, bukan berarti kita tidak bisa melayani. Layanilah istrimu, layanilah anak-anakmu, layanilah rekan-rekanmu bekerja gitu ya, karena itu adalah ladangmu. Dengan demikian pertanyaan nomor 3 ini, bagaimana saya bisa membawa aktivitas ini kepada lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan? Kau akan dapat jawabannya gitu ya. Aku bisa kok, dengan masakanku ini ketika anak-anakku sudah bilang enak mah, pas suamiku bilang enak, tak bawa ke CG ya, coba di CG gitu. Kita bawa lagi ke CG, orang-orang baru yang datang mungkin ya,
Mereka mungkin tidak ingat khotbahnya hari itu apa di CG. Mereka tidak ingat sharingnya, tapi mereka ingat masaannya. Ya, berapa banyak yang gitu ya kan? Berapa banyak yang gitu. Tadi sharing apa? Mboh ya gitu. Tadi apa? Doa apa? Gak tahu juga gitu. Tapi kok minggu depan datang lagi. Kenapa? Ingat fellowship-nya. Ingat masaannya itu tadi itu enak loh. Ya. Dan bukankah itu yang kita bisa lakukan? Ya enggak? Kita mungkin enggak bisa berkhotbah seperti Pastor Lukas dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Enggak apa-apa. Dengan apa yang kita bisa, ayo lakukan. Karena Tuhan memberikan itu kepada kita. Orang di rumah kita, itu kita yang lebih bisa masuk daripada Pastor Lukas. Ya kadang-kadang memang Pastor Lukas boleh lah ya, diundang di CG gitu boleh, diundang di rumah boleh. Tapi yang tiap hari berada bersama dengan orang di rumah kita ya kita. Jadi kitalah orang terbaik untuk membawa orang-orang ini datang kepada Tuhan. Oke, nangkep sampai sini ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukannya Tuhan itu tidak mau memberkati kita ya. Ini inti khotbah saya hari ini, bukan Tuhan tidak mau memberkati kita. Bahkan Tuhan hanya ingin yang terbaik dalam hidup kita. Selalu ingin yang terbaik. Tidak pernah ada berkat, berkat kepada Yohana itu lain daripada berkatnya untuk Pastor Lukas. Tidak pernah ada berkat, untuk Pastor Lukas ini lebih tinggi daripada berkat untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Bahkan kehendaknya, rencananya untuk kita selalu baik, berkenan, dan sempurna. Kalau ada teman-teman di sini, jemaat Tuhan di sini yang mungkin meragukan hal ini, biarlah saya mengingatkan sekali lagi bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi kita selalu baik, berkenan, dan sempurna. Tidak pernah tidak baik. Sebagai orang tua saya sangat memahami bahwa betapapun nakalnya anak-anak saya tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya. Betul? Kalaupun saya menasehati A, mereka tidak lakukan gitu ya, terus mereka keblowok sendiri istilahnya kayak gitu. Saya juga enggak syukur gitu ya, apesmu gitu ya enggak kayak gitu. Mengelus dada. Tapi tetap kita itu mengharapkan yang baik, berkenan dan sempurna terjadi untuk anak ini. Tuhan juga sama. Tidak pernah memberikan kita berkat yang murahan, berkat yang setengah-setengah. Selalu berkatnya itu baik, berkenan dan sempurna. Tapi kalau hari ini kita disadarkan gitu ya, yang salah bukan Tuhan. Tapi kalau hari ini sebelum ke sini aku berpikir sebaliknya. Maka itu karena hatiku belum diperbarui, pikiranku belum diperbarui. Aku belum menjadi manusia yang baru. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita punya komitmen mengenal Tuhan lebih lagi. Mari kita punya komitmen, aku mau mengenal Tuhan lebih lagi. Aku mau semakin rajin ke CG. Aku mau baca firman Tuhan setiap hari rutin. Aku mau berdoa setiap hari rutin. Aku tidak mau menghindari pertemuan-pertemuan ibadahku. Kalau memang waktunya ibadah, ya mari kita beribadah gitu ya. Kalau kita ada di Surabaya, bisa beribadah onsite, kenapa sih harus online? Ya, datang aja, ibadah aja. Betul-betul rayakan Tuhan bersama-sama. Ini adalah sebuah kebenaran yang kita pegang. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih lagi. Kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus dan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya akan tutup dengan quote ini supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Prioritas-prioritas seperti apa yang Tuhan mau. Uang bisa membeli kasur, mahal pasti bisa uang beli. Tetapi bukan tidur yang lelap. Cuman Tuhan yang bisa kasih tidur yang lelap. Uang bisa membeli jam yang mahal, tapi tidak bisa membeli waktu. Pikir baik-baik, yang kita butuhkan apa? Jam atau waktu? Uang bisa membeli buku, tetapi bukan hikmat pengetahuan. Hikmat pengetahuan datangnya dari Tuhan. Uang bisa membeli posisi dan jabatan, tetapi bukan respect. Uang bisa beli obat, dokter terbaik bisa, tetapi bukan kesehatan. Betul? Apa yang kita kejar? Kesehatan, itu yang kita kejar. Yang terakhir, uang bisa membeli darah,
tapi tidak bisa beli hidup. Hidup kita datangnya daripada Tuhan. Ya, uang bisa beli darah di PMI, betul. Ya, tapi hidup cuman Tuhan yang kasih.